Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pengajian kitab Risalatus Syiyam kali ini, kita akan membahas bab mengenai fadlus shaimi Ramadan, yaitu kemuliaan atau keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, marilah kita mengirimkan Fatihah kepada musannif kitab ini terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kemuliaan yang tertulis di dalam kitab Risalatus Syiyam ini yang nantinya akan dijelaskan melalui beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya yang berbunyi, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffadha kaffara ma qablahu. Yang artinya adalah man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan ia mengetahui batasan-batasan di bulan Ramadan tersebut, wa tahaffadha ma yanbaghi lahu, kemudian dia juga menjaga apa-apa yang menjadi batasan pada bulan Ramadan, ayyutahaffadha kaffara ma qablahu, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang pertama ini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma ramadhana wa arafa hududahu, dan ia mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam bulan Ramadan, maksudnya adalah dia bisa memilah-milih wa yatahaffadha ma yanbaghi lahu. Dia bisa memilah-milih mana kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau berfaedah untuk dia dan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Ayyutahaffadha kaffara ma qablahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan pelatihan. Maksudnya adalah di dalam bulan ini kita dianjurkan untuk mujahadatun nafs, yaitu melatih diri, membiasakan diri sendiri dengan memperbanyak amalan-amalan atau ibadah yang bermanfaat. Imam Yahya Mu'ad Ar-Razi di dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin memberikan pesan supaya bulan Ramadan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi setiap individu, yaitu dengan cara asyafur riyadhah, melatih diri mujahadatun nafs dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu qillatut ta'am, yang kedua adalah qillatul manam, kemudian qillatul kalam, dan yang terakhir ihtimalul adza minal adam. Qillatut ta'am yaitu menyedikitkan makan. Ya, jadi ketika hari-hari biasa, ketika tidak berada di bulan Ramadan, ketika tidak sedang berpuasa, seseorang akan bebas makan mulai dari ia bangun tidur sampai dia tidur kembali dengan tanpa batasan. Nah, di bulan Ramadan ini karena Allah telah mewajibkan berpuasa, maka kita harus menyedikitkan makan setidaknya mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, qilatut ta'am ini menyedikitkan makan itu dapat membunuh syahwat yang ada di dalam diri manusia masing-masing. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah qillatul manam, yaitu mengurangi tidur. Mengurangi tidur kemudian menggantinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang lebih bermanfaat. Karena kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala berkali-kali lipat dibandingkan dengan ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, dengan qillatul manam ini mengurangi tidur
dapat menjernihkan harapan, yaitu syafwatul iradah. Selanjutnya, qillatul kalam, yaitu menyedikitkan berbicara, khususnya pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Bisa diganti dengan zikir-zikir, dengan bacaan Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Qillatul kalam ini bisa menjadikan as-salamah minal afat, yaitu keselamatan dari hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang terakhir ada ihtimalul adza minal anam, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan orang lain. Jika dikaitkan dengan pandemi yang sedang kita hadapi sekarang, ihtimalul adza minal anam atau menjauhkan diri dari membahayakan orang lain bisa kita aktualisasikan melalui kepatuhan kita terhadap himbauan-himbauan atau aturan yang telah diberikan oleh para pemerintah, sehingga kita dapat memutus persebaran virus corona. Nah, ini bisa masuk ke dalam apa yang dijelaskan Imam Yahya Mu'adz Ar-Razi, yaitu ihtimalul adza minal anam, yaitu menjauhkan diri dari membahayakan orang lain. Kemuliaan yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah ta'ala, illa syawma fahuwa li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa du'abahu min ajli. Di hadis yang kedua ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia itu akan dilipat gandakan ganjarannya menjadi 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tapi kemudian Allah berfirman, illa shauma fahuwali, kecuali ibadah puasa, karena puasa itu adalah hubunganku langsung dengan hamba-hambaku. Wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dan aku sendiri, aku Allah yang akan mengganjarkan sendiri karena ia telah mampu untuk menahan syahwat dan menahan makan karenaku. Lisyaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Lisyaimi iku tetap keduwe wong kang poso, farhatani utawi loro kebungahan, rong kebungahan. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, farhatun utawi kebungahan kang pertama iku inda iftarihi ing dalem nalikane buka, ing dalem nalikane bukane man, yaitu kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah ketika ia berbuka puasa pada saat tenggelamnya matahari atau pada saat maghrib. Wa farhatun lan utawi kebungahan kang kaping pindho iku inda liqa'i rabbih ing dalem nalikane ketemu pangerane mat. Dan kebahagiaan yang kedua yang akan dicapai oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika kelak ia akan bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat nanti. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallah mirrihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa di sini dijelaskan iku atyabu, itu lebih wangi, indallahi menurut Allah, mirrihil miski, dibanding dengan bau wanginya minyak misik. Nah, inilah begitu dahsyatnya, begitu mulianya orang-orang yang berpuasa. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, bahkan sampai kepada hal-hal yang secara fisik
kita bisa merasakan kalau ada teman yang berpuasa, mungkin memang bau mulutnya itu tidak seperti orang yang tidak berpuasa. Di sini dijelaskan atyabu indallah mirrihil miski. Allah menilainya itu lebih wangi daripada unsur yang memang jelas sudah terjamin kewangiannya, yaitu minyak misik. Rawahu Muslim. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id. Hadis yang berbunyi, an Sahal bin Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu surga. Yuqalu lahu ar-rayyan. Nah, pintu tersebut dinamakan pintu ar-rayyan, pintu rayyan. Yadkhulu minhu asy-syaimun yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, yang akan masuk melewati pintu rayyan tersebut adalah orang-orang yang berpuasa, asy-syaimun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nah, selain orang-orang yang berpuasa itu tidak bisa masuk melalui pintu tersebut. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa tadi asy-syaimun sudah masuk semua ke dalam pintu ar-rayyan tadi, ughliqa, maka pintu tersebut akan ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang bisa masuk lagi ke lewat pintu tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini bisa tergolong sebagai orang-orang VIP karena mereka mendapatkan pintu khusus, jalur khusus, yaitu pintu surga yang dinamakan pintu ar-rayyan. Nah, itulah tadi apa yang telah kita bahas mengenai kemuliaan atau keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga dengan pemahaman terhadap keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tadi dapat meningkatkan atau menjadi semangat bagi kita dan mendorong kita untuk lebih giat lagi meningkatkan ketakwaan kita, memperbanyak kegiatan-kegiatan atau ibadah di bulan Ramadan ini. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hadimah. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hadimah. Al-Mustafa wal Murtada, Al-Mustafa wal Murtada, wabnahuma wa Fatimah, wabnahuma wa Fatimah. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.